Jadi teman-teman yang mau mencoba usaha, jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut mencoba, selama hal tersebut positif dan bisa menghasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Nafazan Oke, yaitu channel yang mereaksi seputar ide-ide usaha yang ada di seputar kita. Dan kali ini kami akan mereaksi ide-ide usaha dari seorang mantan HRD di perusahaan yang terkenal, dan beliau rela resign hanya untuk jualan bubuk coklat saja, tetapi meraup omset yang miliaran rupiah. Dan saat ini beliau sudah punya 130 cabang. Wow, sangat memberikan ide usaha bagi kita. Video ini tentu kami ambil dari sebuah channel, yaitu channel Raja Rasa. Untuk Sobat Nafazan, tolong di subscribe dan kunjungi channel tersebut karena sudah membagikan video-video yang sangat inspiratif untuk kita semua. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Yuk kita tonton video ini dalam hitungan 1, 2, dan 3. Alhamdulillah, berarti 7 bulan saya jualan, jalan 7 bulan saya udah bisa kebeli rumah cash. Ini 750. Hampir 1 M ya rumahnya, Mbak. 750. Awalnya orang tua yang menentang, sekarang mendukung, dan malah sekarang itu orang tua juga ikut buka di kota asal saya di Kudus. Jadi sekarang malah ikut jualan juga. Dulunya melarang, sekarang ikut jualan karena tahu ternyata menghasilkan juga ya gitu. Mbak, ini hasil hari ini ya, Mbak ya? Iya, ini berarti berapa Ini jam? sementara ya? Ini jam berapa ya? Ini jam 5. Nah, berarti 5 jam. 5 jam. 5 jam. Dari jam berapa tadi, Mbak? Dari jam 12. Dari jam 12 ya. 1 lah tadi, Pak. Wah, udah dapat banyak ya, Mbak ya? Alhamdulillah. Berapa ini? Kira-kira berapa tuh, Mbak? 8, 9, 1 juta lebih lah. Ini ada 200 ribuan. Ini mungkin 100 ribuan. Ini tadi mungkin 100 ya. Kira-kira Lebih 1,5 lah, Mas. 1,5 ya. Mantap ya teman-teman ya. Ini baru 5 jam ya, Mbak ya? 1.500.000. Halo teman-teman, ikuti kegiatan aku hari ini yuk. Jadi di sini ada freezer. Freezer ini kita gunakan untuk membuat si roti ini jadi lebih awet. Jadi ini kan rotinya emang nggak pakai bahan pengawet. Jadinya kalau di suhu ruang itu bisa 7 hari, tapi kalau freezer gini bisa 1 bulan. Makanya kita butuh freezer untuk nyimpen rotinya. Terus dari freezer sini kita mau lihat yang roti nggak di freezer, roti yang fresh. Ini yang fresh ya? Nah, ini yang fresh. Ini di freezer ya? Betul. Ini ada original, ada red velvet, sama ada pandan. Nah, ini kurang lebih 2-3 hari itu 750 roti habis untuk 1 cabang aja. Itu rotinya buat sendiri atau ngambil? Ini rotinya kita kerjasama sama UMKM Semarang. Nah, stok coklat kami ini bukan satu merek terus di packing, tapi ada beberapa merek coklat. Memang ini dikombinasikan sama suami saya jadi satu gini. Jadi beberapa merek coklat kita akan kombinasi, terus kita packing kayak gini. Ini satu plastik itu ada 15. Perkenalkan, nama saya Vita. Saya mantan HRD PT Indofood CBP Sukses Makmur Food Ingredient Division Semarang. Saat ini saya bekerja sebagai owner es coklat Panjang Umur Semarang. Awal mula saya membuat usaha ini itu adalah awal mulanya itu karena suami terkena dampak PHK dari perusahaan sebelumnya. Sudah mendaftar di beberapa perusahaan, tetapi sampai tahap akhir aja. Jadi cuman sampai tahap final interview, ternyata yang lolos rival satunya. Nah, terus akhirnya kita terpikirkan nih, gimana kalau misalkan kita yang menciptakan lapangan usaha untuk orang lain daripada kita harus ikut orang lain terus. Muncullah ide untuk jualan es coklat. Dan mindset orang-orang di Indonesia, coklat itu adalah identik dengan rasa manis, padahal coklat itu sejatinya kan ada rasa pahitnya. Nah, terus suami mengkombinasi dari situ antara dia suka ngopi sama biar masyarakat Indonesia tuh tahu
tahu bahwa coklat yang asli itu sejatinya ada rasa pahitnya, nggak manis, dan kita pengen menghilangkan stigma masyarakat bahwa coklat itu manis gitu. Jadi kami kalau packing tuh memang seperti ini per kilo. Jadi nanti teman-teman mitra tuh tinggal campur aja kan, jadi nggak repot. Nah ini tadi udah di packing sama teman-teman tim packing buat dikirim ke beberapa kota yang hari ini restock kayak gitu Kak. Iya, ini kami hari ini kirim 250-an kilo coklat. Teman-teman yang packing biasanya nanti di beberapa kota kayak gini. Ini ada yang ke Bandung, ada yang ke Kendal, Pekalongan, Kebumen, Palembang, Cilegon, Madiun, terus kemana lagi nih ya? Paling jauh itu mitra kami ada di Batam. Itu paling jauh di Batam, Kepulauan Riau, Tanjung Morawa itu ada juga. Baik, sobat Nafazan sekalian, bubuk coklat ini itu adalah suatu hal yang menginspirasi kita sebetulnya. Awalnya suaminya yang kena PHK, kemudian cari kerja juga belum dapat. Si ibu masih tetap kerja ya awalnya ya, dan ternyata kepikiran gimana kalau buka usaha aja gitu kan, dan akhirnya buka usaha. Sampai saat ini sudah banyak ternyata usaha tersebut bergulir dan menghasilkan kan, dan sudah bisa ya menjual ke luar daerah. Inilah suatu bisnis ya, bisnis yang harus kita contoh sebenarnya. Jadi kita menonton sambil mencontoh, dapat ilmu pengetahuan ya. Usaha itu kalau dikerjakan ya membuka peluang-peluang yang lain ya. Nah, seperti ibu ini kan awalnya buka lapak sendiri kan, lapak, kemudian ada yang tertarik kan, akhirnya mengirim bubuk-bubuknya ya. Jadi perlu kita contoh ya, perlu kita contoh usaha dari ibu ini. Kita teruskan nontonnya ya. Alhamdulillah sih sekarang udah 130 kemitraan dalam waktu 6 bulan. Biasa loh. Iya, alhamdulillah. Kalau kayak gini tuh biasanya isi 10. Kalau yang gini biasanya isi 30-an. Nah ini ada apa aja nih Mbak nih? Nah, ini yang cup tadi ya. Jadi kalau cup yang mitra resmi dari Semarang tuh ada tulisannya mitra resmi Semarang, terus ada logo kami. Makanya kan memang harus ambil di Semarang. Terus ada beberapa topping-topping juga. Kayak ini ada Coco Crunch yang strawberry, terus ada yang coklat, terus ada marshmallow juga, sama ada Fruit Loop. Itu juga beberapa mitra-mitra sih ambil di kami Kak. Nah ini beberapa stok yang memang harus ambil di kami, jadi nggak bisa ambil di tempat lain. Dulu saya memulai usaha ini itu 14 Mei 2022, baru banget sekitar 7 bulan yang lalu. Awal mula buka itu alhamdulillah kita bisa sold 15 liter. Itu udah seneng banget tuh, karena saya dulu cuma target suami gini, yang dulu yang jaga standnya kan suami, karena biar beliau ada pekerjaan positif gitulah yang menghasilkan. Yang penting saya masih ikut ke pabrik, suami ada kerjaan. Nah 15 liter itu udah seneng banget, itu sekitar omsetnya 1 jutaan, itu udah seneng banget. Nah ternyata di hari kedua dan ketiga itu membludak, sampai kita itu di hari keempatnya saya ngitung malamnya ternyata kok udah balik modal, padahal awal mula kita tuh cuman yang penting bisa buat bayar listrik lah gitu. Ternyata kok malah dikasih Tuhan lebih dan lebih. Waktu itu resign dari Indofood setelah usahanya jalan berapa lama? Saya waktu itu resign dari Indofood berarti usahanya jalan 1 bulan. Jadi 1 bulan itu baru kekumpul ya 4-5 kali gaji saya di Indofood lah. Terus saya akhirnya udah keluar aja, tekunin ini aja gitu. Dulu modal pertama itu 12 juta. 12 juta itu balik dalam waktu 3 hari ya. Sekarang tuh omset saya kalau sehari minimal hujan itu 2 juta, 2,5. Kalau rame itu sampai 6-7 juta itu sehari Per cabang. per cabang. Nah ini ke Palembang. Terus setelah selesai packing ini nanti tahap akhirnya kita akan bubble satu-satu, tapi kita kumpulkan dulu di sini untuk pesanan-pesanannya. Nah, ini ada ke iya, hari ini kita packing 200 kilo coklat, terus cupnya itu yang besar ada 4 dus, 1 dusnya itu 1.000, terus yang kecil itu ada 2 dus, 1 dusnya itu 2.000, berarti 4.000-an. Nah ini kita ada kirim ke Palembang, Kebumen, terus Pasar Kamis, Bandung, Kendal, Pekalongan, Bantul. Alhamdulillah sih sekarang udah ada di seluruh Indonesia. Nah ini beberapa pendingan kemitraan baru yang akan kami kirim after New Year ya, jadi setelah
tahun baru, karena kan memang kita nyelesain dulu yang restock-restocknya. Ada 5 kota, ada di Indramayu, Pekalongan ada lagi, Jambi, Bogor, sama Kota Bekasi. Awal mula kenapa usaha ini bisa alhamdulillah berkembang itu karena memang kita zaman sekarang tuh tertolong banget sama teknologi ya, Kak. Jadi dulu tuh ada salah satu YouTuber Semarang tuh yang ngeliput usaha saya, terus saya niatnya cuma sharing cerita. Saya kan orangnya seneng cerita. Ya Mas, cerita kenapa saya awalnya bisa buka es coklat ini, kenapa bisa ada es coklat ini di Semarang. Awalnya cuma cerita. Nah, dari salah satu YouTuber itu ternyata banyak yang nonton, view-nya banyak. Dari situlah terus booming, berkembang, dan alhamdulillah sebesar ini. Kalau resepnya yang pertama, teman-teman harus berani keluar dari zona nyaman ya, karena sejatinya ketika kita hanya fokus pada zona nyaman kita, ya udah kita akan dapat hal-hal itu aja. Kita nggak dapat hal baru, kita nggak bisa belajar hal baru. Jadi teman-teman harus berani keluar dari zona nyaman dan berani mencoba hal baru. Jangan takut mencoba. Lebih baik teman-teman gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Kalau saya harapannya untuk kedepannya semua kemitraan itu bisa jalan usahanya, bisa diturunkan usahanya, karena pengennya kalau usaha kan nggak hanya hilang ditelan zaman. Nah, ini memang es coklat lagi happening nih, nanti 2-3 tahun lagi kan pasti hilang. Nah, saya nggak pengen kayak gitu, pengennya selalu dikenang, selalu long last gitu lah, jadi bisa diturunkan ke anak cucunya nanti, jadi bisa jadi mata pencaharian juga gitu, nggak cuma sekedar coba-coba. Kalau tips suksesnya itu yang penting jangan mudah bosan dan jangan mudah menyerah. Ketika kita menemukan suatu masalah, coba lihat sisi peluang dari masalah tersebut. Jadi nggak semua masalah itu selalu jadi masalah. Kadang masalah itu juga bisa menimbulkan peluang buat kita jauh lebih baik ke depannya. Jadi teman-teman yang mau mencoba usaha, jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut mencoba selama hal tersebut positif dan bisa menghasilkan. Tips yang baik menurut saya seorang Ibu Vita ya namanya tadi ya, ini adalah mengajarkan kepada kita bagaimana usaha itu harus dimulai. Jangan sampai kita takut untuk memulai sebuah usaha. Lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Biar kita gagal tetapi pernah mencoba daripada tidak pernah melakukannya kan. Bagaimana kita mau berhasil kalau tidak pernah melakukannya ya. Itu suatu hal yang positif sekali yang saya ambil dari video ini. Hal yang positif itu yang harus kita miliki, karena usaha apapun kita kalau ada modal, tekad, dan satu lagi menurut dia jangan sampai kita itu berada di zona nyaman selalu ya, walaupun gajinya tinggi sekalipun harus berubah ya, harus keluar dari zona yang nyaman. Artinya ya sudah banyak ya yang di video-video yang lain itu berbicara tentang zona nyaman. Jadi sobat Nafazan sekalian, jangan takut berusaha. Ini adalah ide usaha, salah satu ide usaha yang menurut kami sangat baik untuk dicontoh bagi kita semua. Jadi kalau semisalnya sobat Nafazan ingin melihat dari sisi positif dari apa yang telah dilakukan oleh ibu ini, artinya dia seorang HRD perusahaan yang sudah terkenal ya, rela untuk resign karena melihat sebuah peluang yang besar. Jadi artinya kalau semisalnya kita mau resign dari suatu pekerjaan, ya lihat dulu gitu ya, kita buka usaha ternyata peluangnya besar, yang mengapa tidak kan gitu. Bisa ada hitung-hitungan seperti itu. Artinya dengan modal kepercayaan diri, kemudian juga ide usaha ya, bisa ngelihat ya, salah satunya seperti video-video seperti ini untuk menggali ide-ide usaha kita ya. Semoga apa yang telah disampaikan pada video ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua ya, siapa tahu bisa menambah ilmu-ilmu bagi kita untuk membuat sebuah usaha yang lebih kreatif lagi ke depan. Itu saja sobat Nafazan sekalian, kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.